Halo teman-teman, kembali lagi di channel Movie dengan saya Dorian. Seorang wanita sedang menunggu di lampu merah, sementara pria di sebelahnya hendak menerobos lampu tersebut. Saat pengemudi itu menyadari, dia membanting setir dengan keras. Mobilnya kehilangan kendali dalam sekejap dan menabrak ke arah wanita tersebut. Wanita tersebut sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Menghadapi bahaya mendadak ini, dia memilih untuk melindungi anaknya. Tepat saat dia berbalik, mobil itu pun menabraknya. Meskipun wanita itu tidak langsung kehilangan kesadaran dan mengalami pendarahan, dia masih menggunakan sisa kekuatannya untuk meminta pertolongan. Wanita itu segera dibawa ke rumah sakit, tetapi kondisinya kritis dan hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Tanpa ragu, wanita itu memilih untuk menyelamatkan anaknya. Dan setelah melihat anaknya terlahir, dia menutup matanya untuk selamanya. Cha Yuri dan suaminya, Jo Kang-hwa, bertemu di universitas. Mereka adalah salah satu pasangan yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah 7 tahun pacaran, mereka akhirnya menikah dan tak lama kemudian Yuri hamil. Suaminya sangat bahagia saat mendengar kabar tersebut hingga dia tak tahu harus berbuat apa. Namun tepat ketika bayinya akan lahir, Yuri mengalami kecelakaan tersebut. Dikatakan oleh pepatah bahwa jika seseorang terlalu terikat, arwahnya akan tetap berada di bumi dan tidak bereinkarnasi. Cha Yuri menjadi hantu dan tetap berada di sisi putrinya, Seo-woo, yang akan saya panggil Lucy. Selama 5 tahun penuh menyaksikan putrinya tumbuh sedikit demi sedikit, bahkan setelah suaminya menemukan ibu tiri untuk putri mereka. Yuri tidak pernah marah, dia hanya berharap Lucy putrinya bisa bahagia setiap hari. Suatu hari saat Lucy berusia 5 tahun, dia mengambil sebuah colokan listrik yang basah dan mencoba untuk memasukkannya ke dalam soket. Yuri melihat bencana yang akan terjadi dan segera berlari untuk menghentikannya, namun dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan kecilnya. Beruntung ibu tirinya, Oh Min-jong, memeluk anak tersebut dan membawanya untuk sarapan. Ketika mereka perjalanan ke sekolah, Cha Yuri masih gemetar. Yuri terus-menerus menyalahkan Min-jong karena colokan kabel tersebut, tapi Min-jong tidak bisa mendengar sepatah kata pun darinya. Dia bahkan berjalan melewatinya begitu saja. Meskipun Yuri sedikit kecewa, dia segera merasa bahagia karena masih bisa menemani putrinya. Dia berlari menyusul putrinya dan terus mengomel kepadanya. 난 귀신이다. 보이지 않는 귀신. Selain melihat putrinya setiap hari, dia tidak bisa melakukan apapun. Di sebuah rumah duka, tempat itu menjadi rumah bagi arwah-arwah yang belum mampu meninggalkan dunianya. Orang yang bertugas mengelola para hantu adalah dukun bernama Mi Dong-dek, yang akan saya panggil Jun. Meskipun dia terlihat galak di luar, hatinya sebenarnya baik. Dia tahu bahwa arwah yang tinggal di sana adalah orang-orang yang setia dan baik hati. Mereka hanya ingin melakukan sesuatu untuk orang yang mereka cintai sebelum bisa bereinkarnasi. Jadi setiap kali surga mengutus seseorang untuk mempercepat kepergian mereka, Jun lebih rela menerima hukumannya sendiri daripada berbicara tidak adil kepada para arwah itu. Bahkan mencoba membuat mereka tinggal di bumi sedikit lebih lama. 위에서 낸 정책이 이상해? 그럼 위에서 그 환생 순환 정책인가 뭐? Hari ini adalah hari peringatan kematian Yuri. Setiap tahun pada hari ini, orang tuanya datang ke kuil untuk mendoakannya. Mereka percaya bahwa orang baik pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang baik pula. Putri mereka telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya dan tidak seharusnya pergi begitu cepat. Ayahnya membelai foto Yuri dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia yakin bahwa putrinya bisa mendengar panggilannya. Namun ibunya tidak berpikir perlu untuk terus memikirkan putrinya. Dia merasa Yuri adalah anak yang tidak berbakti karena pergi ataupun meninggal sebelum mereka. 아빠는 또 왜 그래? Ibunya kemudian menyuruh ayahnya untuk berkemas dan bersiap pulang. Tetapi sebelum itu dia berlari ke kamar mandi. Ibunya langsung menyalakan keran air untuk menutupi tangisnya sendiri. Hanya ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia bisa menangis dengan begitu lepas. Yuri sangat ingin menghibur ibunya, tetapi dia tidak berdaya. Hari ini adalah peringatan kematian Yuri sekaligus hari ulang tahun bagi anaknya, yaitu Lucy.
Namun selama 5 tahun penuh, Kang Wa sebagai ayah tidak pernah sekalipun merayakan ulang tahun bersama putrinya. Karena setiap kali hari ini tiba, dia selalu teringat gambaran istrinya yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anak mereka Lucy. Pemandangan ini terus menghantuinya. Pada hari itu Kang Wa menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, tetapi dia tidak berani pulang. Dia sudah bersiap untuk menghabiskan malam di asrama. Setiap tahun di hari ini, Yuri selalu menemani putri mereka semalaman. Min Jong menyiapkan kue ulang tahun untuknya, tetapi Lucy menolak untuk memakannya. Saat ditanya apakah dia akan makan jika ayahnya pulang, dia hanya mengangguk dengan penuh harapan. Namun mereka menunggu hingga larut malam dan Kang Wa tetap tidak kembali. Meskipun 5 tahun telah berlalu, Kang Wa tetap menangis setiap kali mengingat kejadian tersebut. Dia tetap tinggal di asrama hingga pukul 2 pagi sebelum akhirnya pulang ke rumah. Saat masuk ke kamar putrinya, dia dengan lembut membelai wajah Lucy dan terus berulang kali mengucapkan selamat ulang tahun. Yang tidak ia sadari adalah bahwa arwah Yuri telah berada di sisinya selama 5 tahun penuh. 생일 축하해, 우리 서우. Dia meringkuk di lantai dan menghabiskan malam di sana. Saat fajar menyingsing, dia merasakan ada sosok yang meninggalkan ruangan. Yuri mengejarnya ke ruang tamu dan menemukan bahwa hantu tersebut bersembunyi di antara mainan putrinya. Dia langsung memarahinya, menyuruhnya untuk menjauh dari rumah tersebut karena energi anak-anak masih lemah. Jika hantu itu terus tinggal di sini, ia akan menyerap seluruh energi anaknya. Namun arwah tersebut berkata, jika Yuri sudah tahu itu, mengapa Yuri sendiri masih terus berada di sisi anaknya setiap hari? Meskipun dia tidak menyerap energinya, Yuri akan tetap menghisap energi kehidupan anak tersebut. Roh itu tertawa terbahak-bahak lalu pergi. Sebagai hantu yang tergolong masih muda, Yuri tidak bisa mempercayai hal tersebut. Dia hanya ingin melihat putrinya tumbuh besar. Namun pada saat itu putrinya berjalan keluar dari kamar. Biasanya Lucy akan melewati tubuhnya begitu saja, tetapi hari ini Lucy justru menghindari bertabrakan dengannya. Dia mencoba memanggil nama putrinya dan di luar dugaan Lucy menjawabnya. Dan seketika itu dia pun terkejut. Meskipun dia telah berkali-kali membayangkan saat dirinya bisa bersatu kembali dengan putrinya, kenyataannya adalah manusia dan hantu berada di dunia yang berbeda. Jika Lucy bisa melihat hantu, itu berarti keberuntungannya bisa sangat buruk. Yuri segera mencari si dukun dan bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki situasi ini. Jun mengatakan bahwa pilihan terbaik adalah Yuri harus meninggalkan putrinya sekarang. Lucy masih terlalu kecil dan tidak bisa membedakan manusia dan hantu. Jika Yuri terus bersamanya, maka semakin lama ia tinggal, semakin besar bahaya yang mengancam anaknya. Menyadari bahwa karena keegoisannya dia hampir mencelakai putrinya sendiri, Yuri akhirnya mengambil keputusan. Dia pergi ke taman kanak-kanak untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya untuk terakhir kalinya. Kemudian Yuri bersiap untuk bereinkarnasi, tetapi saat itu Lucy sedang diajak bermain oleh arwah anak-anak. Ketika gurunya menyadari Lucy telah hilang selama lebih dari 1 jam, para guru mencari ke lantai atas dan bawah, tetapi mereka tidak bisa menemukannya dimanapun. Panik, dia juga mulai mencari ke segala arah tanpa sadar. Akhirnya dia menemukan sesosok hantu merangkak keluar dari lemari es. Dia segera masuk dan benar saja dia menemukan putrinya. Saat itu Lucy sudah tidak sadarkan diri karena kedinginan. Yuri berusaha meraih dan memeluk putrinya, tetapi tangannya tidak bisa menyentuh tubuhnya. Memanggil nama putrinya dengan cemas. Seolah-olah Lucy bisa merasakan panggilan ibunya. Dia menendang pintu lemari tersebut dan akhirnya seorang guru melihatnya. Lucy segera dibawa ke ambulan. Berkat pertolongan yang cepat, Lucy berhasil keluar dari bahaya. Melihat ekspresi Kang Wa yang cemas dan putus asa, Yuri tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Dia duduk dan terus-menerus meminta maaf. Yuri ingin melihat putrinya beberapa kali lagi sebelum pergi. Tapi setiap kali dia berniat untuk pergi, hatinya selalu ragu. Setelah kejadian ini, dia tahu bahwa dia harus meninggalkan putrinya. Yuri melihat sebuah keluarga kecil yang sedang tertawa dan berbincang bersama. Dia semakin merasakan ketidakadilan di dunia ini. Dia menatap ke langit dan bertanya kepada para dewa apa kesalahan yang telah dia perbuat
kuat. Mengapa bahkan permintaan kecilnya pun tidak bisa terwujud. Namun pada saat itu tidak ada jawaban dari para dewa. Saat itu butiran salju mulai turun dari langit. Dia mengelurkan tangannya untuk menangkap satu, tetapi salju itu melewati telapak tangannya. Hal ini seolah mengingatkannya bahwa dia hanyalah arwah. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah kemewahan yang tidak bisa dia miliki. Dia mengingat kembali 5 tahun terakhirnya dan dengan marah terduduk di tanah, mengeluh tentang ketidakadilan dunia, seolah-olah langit telah menyakitinya. Tiba-tiba angin kencang berhembus, petir menyambar, dan salju yang turun berubah menjadi hujan es. Guci Abu Yuri tiba-tiba bergetar seolah-olah isinya hendak keluar. Jun merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saat itu Jun mengerti bahwa ada arwah yang sedang mencoba berkomunikasi dengan para dewa. 있어도 된다 그랬잖아. 왜? 네가 신이야? 신이야! 당신이 있어도 된다네! 네가 신이야! 이 개새끼야! Pada saat malam Natal, Kangwa membawa putrinya berbelanja dan tanpa sengaja bertemu dengan Yuri. Sudah 3 hari sejak terakhir kali Yuri melihat anaknya Lucy dan dia mencoba menatap putrinya dengan lama. Namun yang tidak Yuri sadari bahwa Kangwa juga menyadari keberadaan seorang wanita yang penampilannya serta pakaiannya begitu mirip dengan mendiang istrinya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Yuri tiba-tiba tersadar seharusnya Kangwa tidak bisa melihatnya. Namun tiba-tiba ada salju yang jatuh ke jaketnya. Kali ini salju itu tidak menembus tubuhnya, tetapi perlahan mencair di jaketnya. Saat itu juga seorang pejalan kaki menabraknya. Yuri kebingungan mengapa kali ini dia bisa dilihat oleh orang lain bahkan ditabrak. Dengan panik dia bertanya kepada pejalan kaki apakah mereka bisa melihatnya. Orang-orang mengira dia orang gila, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memahami kebahagiaan seseorang yang telah kembali dari kematian. Namun setelah kegembiraannya reda, Yuri mulai bertanya-tanya mengapa setelah 5 tahun meninggal dia bisa hidup kembali hari ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dia mencari Jun dan si dukun pun menjelaskan bahwa karena tindakan terakhirnya yang menentang langit dan para dewa telah menarik perhatian mereka. Langit telah memutuskan untuk memberinya satu kesempatan untuk hidup kembali dan menyelesaikan keinginannya yang belum terpenuhi. Namun ini bukanlah kebangkitan yang sesungguhnya. Yuri hanya memiliki waktu 49 hari. Jika dalam 49 hari dia dapat kembali ke posisi yang sama seperti saat dia meninggal, maka dia akan benar-benar hidup kembali. Namun jika dia gagal, dia akan mati sepenuhnya dan masuk ke dalam reinkarnasi berikutnya. Yuri pun merasa bingung setelah mendengar kabar ini. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang dan hidup bersama suami serta putrinya, kenyataannya sekarang berbeda. Suaminya, Kangwa, sudah bersama Minjung. Dan selama 5 tahun terakhir, Yuri telah menyaksikan sendiri bagaimana Minjong begitu baik terhadap putrinya Lucy. Sekarang mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Bagaimana mungkin Yuri tega menghancurkan kebahagiaan tersebut? Ketika masih menjadi hantu, Yuri bisa datang dan pergi sesuka hati. Tetapi kini setelah dihidupkan kembali, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak bisa kembali ke rumah duka. Dan Jun berulang kali memperingatkannya untuk tidak memberitahu hantu yang lain alasan kebangkitannya. Yuri sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi saat tiba di depan pintu, dia teringat penyakit ibunya. Jika dia tiba-tiba muncul orang tuanya, pasti tidak akan sanggup menerima kenyataan tersebut. Bagaimana jika mereka malah ketakutan dan jatuh sakit? Tanpa pilihan lain, Yuri memutuskan pergi ke toko sahabatnya, yaitu Go Hyun Jung. Untungnya dia masih ingat kode pintunya, jadi dia bisa menginap di sana untuk sementara waktu. Saat melihat foto-foto di dinding, pikirannya kembali ke masa lalu. 5 tahun yang lalu, dia diam-diam menyembunyikan foto dirinya bersama Kangwa. Dia tidak berani berharap semuanya kembali seperti semula. Yuri hanya ingin menyusun rencana bagaimana menghabiskan 49 hari terakhirnya.
Keesokan paginya Hyunjung tiba di toko dan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dinding foto. Meskipun dia tidak bisa memastikan apa yang berbeda, dia curiga ada pencuri yang masuk, lalu segera menghitung uang di laci kasir. Anehnya, ada 10.000 won yang hilang. Sementara itu di tempat lain, Yuri sedang jajan dengan uang dari Hyunjung. 엄마, 아가씨 천천히 먹어, 채. Setelah 5 tahun tidak menikmati dunia, dia benar-benar melahap setiap suapan makanan yang ada. Tanpa diduga, Kangwa juga datang ke tempat tersebut untuk membeli jajanan. Yuri panik dan buru-buru bersembunyi karena belum siap menghadapinya. Kangwa yang ceroboh tidak menyadari keberadaan Yuri dan bahkan lupa mengambil kartu identitas kerjanya yang tertinggal di tempat tersebut. Yuri hanya bisa melihat Kangwa pergi tanpa bisa memanggilnya kembali. Dia kemudian memutuskan untuk naik bus ke rumah sakit tempat Kangwa bekerja untuk menyerahkan kartu identitas itu ke resepsionis. Di rumah sakit, suami Hyunjung, yaitu Gie Gensang, kebetulan juga bekerja di sana. Saat melewati resepsionis, dia melihat sosok yang sangat familiar dan orang itu adalah Yuri yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. 나 조금 놀랐다. Gensang mengira dia salah lihat, dia bahkan sempat menutup matanya, lalu perlahan membukanya kembali, tetapi Yuri sudah menghilang begitu saja. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan penglihatannya dan berniat pergi ke bagian oftalmologi untuk pemeriksaan mata. Namun kenyataannya, Yuri tidak benar-benar menghilang. Begitu melihat Gensang, dia langsung mencari kesempatan untuk bersembunyi saat Gensang menutup matanya. Tak lama setelah itu, Gensang pergi menemui Kangwa dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun Kangwa menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Saat menerima kartu identitasnya yang hilang dari asisten rumah sakit, Kangwa tiba-tiba melihat coretan pada fotonya. Coretan itu adalah tanda khasnya dan hanya satu orang yang bisa menggambarnya, yaitu mantan istrinya, Cha Yuri. Ternyata saat berada di dalam bus, Yuri melihat foto tersebut dan mengenang masa-masa indah saat mereka masih bersama. Tanpa sadar, dia mengambil pulpen dan menggambar coretan yang sangat familiar. Namun, ketika dia mencoba menghapusnya, coretan itu tidak bisa hilang. Akhirnya, dia hanya bisa menyelipkan foto itu secara terbalik. Setelah meninggalkan rumah sakit, Yuri pergi ke taman kanak-kanak tempat Lucy bersekolah. Dia ingin lebih sering menemui putrinya selama dia masih memiliki kesempatan. Ketika tiba di taman kanak-kanak tersebut, Yuri melihat seorang bocah nakal sedang bersiap membawa putrinya pergi. Tanpa berpikir panjang, Yuri segera berdiri di depan putrinya. Lucy tidak sempat menghindar dan langsung jatuh ke dalam pelukannya. Saat itu, Yuri teringat bahwa setiap kali Lucy pulang sekolah dulu, dia selalu menjadi orang yang pertama yang berlari menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun Lucy selalu melewati tubuhnya begitu saja. Hari ini keinginannya akhirnya terkabul, dia benar-benar bisa memeluk putrinya. Jika bukan karena guru yang memperhatikan mereka, Yuri mungkin tidak akan pernah melepaskan pelukannya. Guru itu mengira Yuri adalah pengasuh Lucy yang baru, jadi dia memberitahunya bahwa dia boleh membawa Lucy pulang. Yuri merasa bingung sejenak, namun saat putrinya menggenggam tangannya, hatinya langsung luluh. Akhirnya, Yuri memutuskan untuk mengajak Lucy pergi sebentar sebelum mengantarkannya pulang. Sebenarnya Yuri tidak punya niat lain, dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan putrinya. Namun ketika hendak pulang, Lucy melihat taman bermain di dekat situ dan menolak untuk pulang. 여기서 놀고 싶어? Sementara itu Kangwa masih terus memikirkan coretan di kartu identitasnya. Begitu selesai bekerja, dia langsung pergi ke tempat abu Yuri disimpan. Sambil melihat coretan itu, ingatannya melayang ke masa lalu. Ke saat-saat ketika Yuri sering menggambar untuknya. 유리, 너가 딸기 씨를 한번 다 말려보는 거. 영우야, 내일까지만 기다려. Dalam hati dia bertanya-tanya siapa yang menggambar coretan ini. Minjong terus-menerus meneleponnya setelah mengetahui bahwa kartu identitasnya telah ditemukan oleh seseorang. Tetapi Kangwa tidak menjawab. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat abu Yuri berada.
Ketika akhirnya dia pulang, dia baru menyadari bahwa putrinya tidak ada di rumah. Saat itu Lucy sedang bermain ayunan di taman. Karena terlalu senang, dia tiba-tiba melepaskan pegangan dan jatuh dengan keras ke arah tanah. Yuri melihat tangan putrinya yang terluka dan dia merasa sangat bersalah. Ini adalah orang yang telah dia perjuangkan dengan nyawanya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan putrinya mengalami sedikit pun bahaya. Dengan hati penuh penyesalan, Yuri memeluk putrinya erat-erat sambil terus meminta maaf. 미안해, 살려주세요. 미안해. Kangwa yang saat itu datang dan mendengar suara tangisan Lucy segera berlari ke arah mereka. Saat melihat pemandangan di depannya, dia terkejut luar biasa. Wanita yang sedang memeluk Lucy adalah Yuri, istrinya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. 살아날 수만 있다면 무슨 짓을 해서라도 당연히 살아야지. 강화 걔가 그 힘든 시간 어떻게 버텼는데. Yuri juga menyadari kehadiran Kangwa. Inilah pria yang telah dia cintai dengan segenap hati. Tetapi sekarang, setelah mereka bertemu kembali, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Saat itu salju mulai turun lagi, seolah-olah langit pun sedang memprotes keberadaan Yuri. Namun Kangwa tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Entah orang yang berdiri di depannya adalah manusia atau hantu, Kangwa ingin mencari tahu kebenarannya hari ini. Dia menyerahkan Lucy anaknya kepada Minjong dan berkata bahwa dia harus bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Minjong yang selama ini menjadi istri dan ibu yang setia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sikap suaminya. Namun dia tidak pernah mempertanyakan apapun karena dia mempercayai Kangwa sepenuhnya. Di sebuah kafe, Yuri terus menyangkal identitasnya. Dia bersikeras bahwa dia hanyalah orang yang kebetulan mirip dengan mendiang istrinya. Namun Kangwa akhirnya menemukan bukti yang tak terbantahkan, yaitu cara Cak Yuri menggigit sedotan. 야, 그만 씹어. 환경으로만 나온다니까. Kangwa sudah mendapatkan rekaman pengawasannya. Itu sebabnya dia yakin bahwa Yuri, istrinya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu, kini benar-benar telah kembali. Yuri buru-buru berbohong mengatakan bahwa sejak dia meninggal, dia tidak ingat apapun. Dia mengaku bahwa ketika sadar kembali, dia sudah dalam keadaan seperti ini dan tidak tahu apa yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir. Dia bahkan berspekulasi bahwa mungkin karena dia berperilaku baik sebagai hantu, surga memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Kangwa tahu Yuri sedang berbohong, namun jika Yuri enggan mengatakan yang sebenarnya, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Akhirnya Kangwa mengatur agar Yuri menginap di hotel terdekat. Sebelum pergi, dia meninggalkan kartu bank dan memintanya untuk menggunakan uang itu membeli apapun yang dia butuhkan. Sementara itu Minjong menunggu di rumah hingga larut malam. Tetapi Kangwa tidak kunjung pulang. Berulang kali dia menelepon dan mengirimi pesan. Minjong akhirnya bertanya kepada Lucy tentang siapa yang menjemputnya dari sekolah. Lucy hanya menjawab seorang bibi yang cantik tanpa mengatakan lebih banyak lagi. Minjong sudah bisa menebak apa yang terjadi. Tetapi dia memilih untuk tidak ribut. Dia percaya bahwa Kangwa akan memberinya penjelasan saat dia pulang. Namun ketika Kangwa akhirnya kembali, dia menolak menjawab apapun. Dia hanya berkata bahwa dia terlalu lelah dan bekerja seharian. Sementara itu Yuri setelah beberapa saat tidur, dia tiba-tiba terbangun karena rasa lapar yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, dia mulai makan dengan lahap, melahap tumpukan makanan yang telah dipesannya lewat kartu bank mantan suaminya. Kini dia akhirnya bisa menikmati makanannya sendiri. 아이고, 이게 고팠나 봐. 많이. Setelah menikmati makanan, masalah serius kembali menghantui Yuri. Jika dia tidak bisa kembali ke posisinya semula saat meninggal, dia hanya memiliki 49 hari untuk hidup. Pikiran pertama Yuri adalah putrinya. Kini Lucy bahkan bisa melihat hantu. Itu gara-gara dia yang selalu di dekatnya. Yang jadi masalah sekarang, ada satu hantu anak kecil yang selalu berada di dekatnya. Mengira bahwa mereka berteman. Yuri tahu bahwa tugas pertamanya adalah menyingkirkan hantu kecil tersebut dan menyembuhkan penyakit Lucy agar dia bisa pergi dengan tenang.
Begitu fajar tiba, Yuri bersiap pergi ke taman kanak-kanak untuk mengusir hantu kecil tersebut. Namun begitu sampai di lobi, dia melihat keluarga hantu tetangganya dari rumah duka. Yuri berusaha menghindar tetapi mereka sudah melihatnya. Mereka bertiga mengejarnya dan menyapanya dengan ramah. Yuri teringat peringatan dari Jun untuk tidak membiarkan hantu lain tahu alasan dari kebangkitannya. Maka dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Situasinya semakin tidak terkendali bagi Yuri. Setelah lolos dari kejaran para hantu dengan bersembunyi di dalam truk sampah, dia akhirnya bisa bernapas dengan lega. Namun begitu dia berbalik, dia melihat sosok yang sangat familiar, yaitu ibunya. Saat itu sang ibu datang ke pasar untuk membeli sayuran. Yuri sangat ingin memanggilnya dan ingin berlari memeluknya, tapi dia ragu apakah dia benar-benar bisa bertahan hidup. Jika dia memberi ibunya harapan hanya untuk menghilang lagi dalam 49 hari, itu akan sama saja dengan membuat ibunya kehilangan putrinya untuk yang kedua kali. Keesokan harinya, Yuri kembali ke taman kanak-kanak dan bertemu dengan hantu kecil yang mengganggu putrinya. Dia memohon agar hantu itu pergi, tapi hantu kecil itu mengabaikannya begitu saja. Dari sudut pandang orang lain, Yuri tampak seperti orang gila yang berbicara sendiri. Guru pun datang dan memintanya untuk pergi, tetapi hantu kecil itu justru memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke dalam kelas. Yuri terlambat untuk menghentikannya, apalagi setelah insiden kemarin di mana dia membawa pergi Lucy tanpa izin. Pihak sekolah tidak mengizinkannya untuk masuk lagi. Dia hanya bisa berdiri di luar dengan cemas. Saat itu pandangannya tertuju pada pengumuman lowongan kerja yang tertempel di dinding. Ide pun muncul di benaknya. Mungkin itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa tetap berada di dekat putrinya. Yuri segera memberitahu guru bahwa dia ingin melamar pekerjaan tersebut. Guru membawanya ke kantor kepala sekolah dan memintanya untuk menunggu. Dia terus melirik ke arah taman kanak-kanak dan akhirnya melihat Lucy. Mata putrinya penuh dengan kerinduan. Yuri tak sanggup menolaknya, maka dia memutuskan untuk bermain sebentar dengan putrinya tersebut. Saat itu juga Kangwa datang untuk menjemput Lucy. Dari luar kelas dia melihat pemandangan hangat tersebut. Hatinya terasa campur aduk. Dia tahu betapa lama Yuri telah menantikan saat ini, maka dia memilih untuk pergi tanpa mengganggu mereka. Namun ketika dia berjalan dengan perasaan yang bingung dan kosong, ponselnya berdering. Ternyata itu adalah Minjong. Kangwa tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya panik. Malam kemarin, Minjong pernah melihat foto Yuri, mantan istrinya. Jika dia melihatnya sekarang, akibatnya bisa sangat buruk. Tanpa berpikir panjang, Kangwa segera menelepon Minjong untuk menghentikannya menjemput Lucy. Tapi itu sudah terlambat. Minjong sudah masuk ke taman kanak-kanak. Saat Lucy mendengar bahwa ibunya ada di sana, dia langsung meletakkan mainannya dan berlari keluar. Yuri yang tidak mengetahui situasi sebenarnya secara naluriah mengejar putrinya. Lalu di ruangan tersebut, dua orang yang seharusnya tidak bertemu akhirnya saling berhadapan. Suasana menjadi sangat canggung. 오빠! 이거 쓰시나 말고 갑자기 왜? 이거 안 아파? Yuri langsung tersentak dan dengan canggung menyembunyikan panci berisi kacang merah di belakangnya. Dia tertawa gugup dan mencoba mencari alasan bahwa dia sedang uji coba metode baru untuk mengusir serangga. Rekan kerjanya menatapnya dengan bingung, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya memberitahunya agar tidak merusak peralatan dapur. Setelah rekannya pergi, Yuri kembali menatap kulkas tempat hantu kecil itu bersembunyi. Dia menghela napas, sepertinya metode ini juga gagal. Kenapa hantu kecil itu tidak terpengaruh oleh jimat atau juga kacang merah? Saat itu Yuri semakin penasaran. Jika dia ingin melindungi Lucy, dia harus mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya hantu anak kecil tersebut. Sementara itu di rumah, Kangwa masih gelisah. Yuri telah kembali tetapi dia tidak memberitahukan alasan yang jelas apakah dia benar-benar hanya akan pergi dalam beberapa hari. Jika benar, kenapa dia melamar pekerjaan di taman kanak-kanak? Kangwa memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Di sisi lain, Yuri bertekad tidak akan menyerah. Jika jimat dan kacang merah tidak bekerja, mungkin ada cara lain untuk mengusir hantu anak kecil tersebut. Tapi sebelum itu, dia harus mencari tahu asal-usulnya. Dan satu-satunya cara adalah dengan berbicara langsung dengannya. 혁진아. 여기 다니던 애였네. Saat itu Hyunjung terpaku di tempatnya, matanya terbelalak, wajahnya pucat seperti melihat hantu karena memang secara teknis dia sedang melihat seseorang yang seharusnya sudah mati 5 tahun yang lalu. Suaranya bergetar nyaris tak terdengar memanggil sahabatnya Cha Yuri. Yuri tersenyum kecil merasa sedikit bersalah melihat reaksi sahabatnya. Dia ingin menyapa dengan santai, tetapi bagaimana caranya menjelaskan bahwa dia berdiri di sini seperti manusia biasa telah bertahun-tahun dianggap mati. Akhirnya dia berkata bahwa benar dia adalah Yuri. Air matanya mulai menggenang di matanya. Dia berkata bahwa dia melihatnya dikuburkan dengan mata kepalanya sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Namun yang jelas, dia punya urusan yang belum selesai di dunia ini. Dan dia hanya punya waktu sekitar 49 hari. Hyunjung terdiam, air matanya akhirnya jatuh. Dia bertanya, mengapa Yuri harus pergi lagi? Dia bahkan belum sempat menerima kepergian Yuri 5 tahun yang lalu. Dan sekarang, Yuri muncul hanya untuk mengatakan bahwa dia akan pergi lagi. Yuri tersenyum sedih, mengatakan bahwa dia juga tidak menginginkannya. Tapi ini bukan pilihannya. Dia hanya ingin memastikan orang-orang yang dia sayangi baik-baik saja sebelum dia benar-benar pergi. Yuri tidak ingin memberi harapan palsu kepada sahabatnya. Yuri berkata bahwa dia hanya ingin Hyunjung membantunya dengan satu hal. Dia ingin memastikan Lucy baik-baik saja setelah dia pergi. Dia meminta tolong agar Hyunjung bisa menjaga Lucy. 어깨 빠지겠다. Keesokan harinya saat melihat anak-anak menerima stroberi satu persatu, Yuri tidak bisa menahan senyum. Ingatan tentang masa kehamilannya kembali muncul di benaknya. Waktu itu, ia selalu mengidam stroberi dan bahkan pernah menangis hanya karena Kangwa lupa membelikannya. Lucy menerima stroberinya dengan senang hati, tetapi Minjong tiba-tiba menyeka buah itu dari tangannya, mengatakan bahwa dia tidak boleh memakan stroberi. Minjong melirik Yuri dengan tatapan curiga dan dingin. Yuri juga mengepalkan tangannya. Perasaan kesal mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu Minjong mungkin hanya mencoba menjadi ibu yang protektif, tetapi melihat wanita lain mengatur putrinya seperti itu membuat hatinya sakit. Minjong menatap Yuri dengan tajam. Semakin lama, dia semakin merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Kenapa dia selalu muncul di sekitar anaknya dan kenapa dia terlihat begitu peduli? Di sisi lain, Hyunjung yang memperhatikan suasana semakin tegang buru-buru menengahi. Dia mengatakan bahwa mereka harus fokus ke acara saja karena ini adalah hari yang menyenangkan untuk anak-anak dan tidak perlu ada pertengkaran. Di dalam hati, Yuri sadar bahwa Minjong mulai mempertanyakan identitasnya. Namun dia tidak lagi ingin menghindar. Jika dia benar-benar diberi kesempatan untuk kembali ke dunia ini, mungkin inilah saatnya untuk merebut kembali sesuatu yang seharusnya miliknya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Minjong tidak bisa mempercayai matanya. Dalam kesan dirinya, Lucy tidak pernah sedekat ini dengan siapapun. Ketiganya pergi ke sebuah kafe. Saat itu Yuri tidak berani menatap mata Minjong lagi. Dering telepon memecah keheningan yang canggung. Ternyata Minjong akan kembali bekerja di rumah sakit. Jadi dia membutuhkan pengasuh untuk Lucy. Dia sudah memposting pencarian secara online selama beberapa hari, tetapi belum menemukan orang yang cocok. Pada saat itu Yuri mengatakan bahwa dia bisa mencobanya. Kebetulan dia juga bisa mengantar dan menjemput Lucy setiap hari. Sebenarnya Minjong juga merasa bahwa Yuri sangat cocok. Namun dia selalu curiga dengan
dengan identitasnya. Terutama setiap kali melihatnya, Yuri tidak pernah berani menatapnya langsung. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, sehingga Minjong merasa perlu mendiskusikan ini dengan suaminya. Di perjalanan pulang, Minjong merasa sangat bingung dan bertanya kepada Lucy mengapa dia begitu antusias dengan bibi yang tadi. Dia bahkan mengatakan bahwa Lucy tidak pernah tersenyum seperti itu kepadanya sebelumnya. 할 게 좀 있는데 새로운 주방 임무요. Setelah tiba di rumah, Minjong dan Kangwa mendiskusikan pencarian pengasuh untuk anak mereka. Kangwa tidak keberatan dan membiarkan Minjong yang memutuskannya. Namun ketika dia mendengar bahwa pengasuh yang mereka cari adalah Yuri, wajah Kangwa seketika menunjukkan ketakutan dan kegelisahan. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, bagaimana mungkin dia bisa menutupinya dari Minjong yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Keesokan harinya Minjong menyerahkan Lucy kepada Yuri. Yuri menghabiskan waktu luangnya membantu para arwah menyelesaikan keinginan mereka yang belum terpenuhi setelah seharian bekerja. Saat itu Yuri berdiri di dalam kegelapan dan menatap ke arah kamar orang tuanya. Dia merasa bahwa memiliki tubuh justru membuatnya semakin banyak masalah. Ketika masih menjadi arwah, dia sering menyelinap ke kamar ibunya dan duduk bersamanya untuk beberapa saat. Sekarang, jika dia masuk begitu saja, dia hanya akan membuat orang tuanya ketakutan setengah mati. Saat ini Yuri hanya bisa mendoakan kesehatan orang tuanya dari luar pintu. Di pagi hari, ayahnya menemukan sesuatu di depan pintu. Keluarga itu duduk di dalam rumah, menatap benda tersebut dengan penuh ketidakpercayaan. Orang yang mengirimkan hadiah itu jelas sangat mengenal mereka. Ayah dan saudara perempuannya berusaha keras menebak siapa pengirimnya. Dulu, setiap kali menelepon Yuri, sang ibu selalu mengingatkannya dan mengingatkan ayahnya agar minum obat tepat waktu. Ibu menebak bahwa orang yang paling mungkin mengirim hadiah itu adalah Yuri, anaknya. Tetapi putrinya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, jadi pasti bukan dia. 한 바퀴 바람 좀 쐬고 오려고. Berkali-kali sang ibu berdoa di hadapan Buddha, berharap bisa menukar sisa hidupnya agar putrinya bisa terlahir kembali. Jika ada seseorang yang harus pergi, dia berharap itu adalah dirinya sendiri. Jun tahu bahwa dia telah membuat masalah, jadi dia segera berlari ke toko Hyunjung untuk mencari Yuri. Yuri tahu pasti ada sesuatu yang penting, maka dia segera mengirim Hyunjung untuk pergi dan bersiap mendengarkan Jun. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, Jun mengambil kesempatan ini untuk membujuknya. Dia berkata karena dewa telah memberinya kesempatan tersebut, kenapa dia tidak menghargainya. Selama dia bisa mendapatkan kembali posisinya yang dulu, dia bisa benar-benar hidup kembali. Namun Yuri dengan tegas menolak. Kangwa dan Minjong sudah sangat bahagia tanpa dirinya. Dia tidak ingin merusak kebahagiaan mereka hanya karena keegoisannya. Saat keduanya sedang berdebat tanpa henti, tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Ternyata Hyunjung telah mendengar semua yang mereka katakan dari luar. Dia sama sekali tidak mengerti tindakan dari Yuri. Hyunjung segera menelepon Kangwa untuk memberitahunya segalanya. Tapi Yuri merebut ponselnya dan memohon agar dia tidak melakukannya. Ternyata 5 tahun yang lalu, saat Yuri baru saja meninggal, Kangwa menghabiskan hari-harinya dalam tangisan. Dalam hatinya, Kangwa selalu berkata kepada Yuri bahwa dia akan menyusul Yuri setelah dia membesarkan anak mereka, yaitu Lucy. Saat itu Kangwa tidak tahu bahwa arwah Yuri ada di sisinya. Kangwa mengurung dirinya di kamar dan menolak untuk berbicara dengan siapapun. Hyunjung memasakkan makanan enak untuknya setiap hari, tetapi Kangwa bahkan tidak mau menyentuhnya. Dulu Kangwa dan Yuri adalah pasangan yang bahagia, tetapi sekarang Kangwa telah sendirian. Kehilangan Yuri telah merenggut segalanya darinya. Dia hidup seperti mayat yang berjalan. Meskipun Yuri merasa sangat sedih melihat keadaan Kangwa, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam tetap berada di sisinya. Saat Kangwa berada di titik terendah dalam hidupnya, Minjong muncul dalam kehidupannya. Minjong dan Kangwa adalah teman semasa kuliah. Sejak dulu Minjong diam-diam menyukainya, tapi saat itu Kangwa sudah bersama dengan Yuri. Bahkan Minjong menyaksikan mereka menikah. Berkat usaha Minjong, perlahan-lahan senyum mulai kembali ke wajah Kangwa. Karena alasan itulah Yuri tidak ingin mengganggu kehidupan mereka yang damai. Hyunjung akhirnya memahami perasaan Yuri, lalu memeluknya dan dia berjanji bahwa tidak akan mengatakan apapun kepada Kangwa. 난 강화만 안 울면 된단 말이야.
Sementara itu ibu Yuri yang sangat merindukan putrinya pergi bersepeda untuk mengalihkan pikirannya. Namun di tengah perjalanan dia mendengar suara tangisan yang sangat familiar. Dan menemukan bahwa wanita yang sedang menangis adalah putrinya, Cak Yuri, yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Sang ibu pun sangat terkejut hingga pingsan. Untungnya dia hanya kehilangan kesadaran karena terlalu emosional dan tidak mengalami cedera yang serius. Yuri menatap ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin kehadirannya berdampak buruk pada keluarganya. Tak lama kemudian, Kang Wa juga datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Kang Wa tahu bahwa ibu mertuanya memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi dia meminta dokter jaga untuk melakukan pemeriksaan ulang. Saat itu ibunya juga terbangun. Dia menggenggam tangan Kang Wa dan berkata bahwa dia merasa melihat sesuatu, tetapi ibunya tidak terlalu yakin. Yuri yang bersembunyi di sudut ruangan tidak bisa menahan tangisnya. Saat itu juga sang ibu menyadari bahwa wanita di depannya memang benar-benar putrinya yang telah meninggal. Kini Yuri akhirnya bisa pulang ke rumah dengan tenang. Sang ibu memeluknya erat, tidak berani melepaskannya karena takut kehilangan putrinya lagi. Yuri bersandar di pelukan ibunya dan menikmati kehangatan yang telah lama hilang. Adik perempuannya melihat Yuri berbaring di tempat tidur, lalu diam-diam ikut berbaring. Beberapa saat kemudian ayahnya masuk ke kamar untuk melihat putrinya. Mereka semua merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun tak disangka ibunya malah menendang ayahnya dari tempat tidur. Keesokan paginya Yuri bangun lebih awal dan pergi ke kamarnya sendiri. Meskipun sudah 5 tahun berlalu, dia menyadari bahwa tidak ada yang berubah di rumahnya. Ternyata ibunya membersihkan kamar itu setiap hari. Dalam hatinya ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti putrinya akan kembali. Setelah itu, dia mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke taman kanak-kanak. Hari ini adalah hari pertama dia menjadi pengasuh anaknya sendiri. Saat hendak keluar, dia melihat sebuah laporan medis yang ditempel di pintu. Dokter yang menulis laporan itu adalah Kang Wa. Ketika Kang Wa memilih jurusannya di universitas, dia memilih bedah kardiotoraks, jurusan yang paling tidak diminati orang. Alasannya sederhana, karena dia tahu bahwa ibu mertuanya memiliki penyakit jantung. Kang Wa ingin menjaga ibu mertuanya seumur hidupnya. Kang Wa tidak hanya mengucapkannya, tapi juga benar-benar melakukannya. Setelah Yuri meninggal, Kang Wa berusaha untuk bunuh diri. Namun melihat anaknya Lucy, dia harus tetap hidup. Ibu mertuanya memaksanya untuk menikah lagi. Sebagai bentuk protes, ibunya Yuri menolak menjalani pemeriksaan kesehatan apapun. Namun meskipun begitu, setiap kali ibu mertuanya diperiksa, Kang Wa selalu mencari tahu kondisinya dan memberikan rencana perawatan terbaik. Dia bahkan diam-diam mengirimkan laporan medis itu ke rumahnya. Yuri mengambil sebuah jimat dan memasukkan beberapa kacang merah ke dalam sakunya. Dia akan membawa putrinya pulang dan mengusir hantu di sepanjang jalan. Pemilik kedai terus memuji kecantikan Lucy dan mengatakan bahwa anak itu dan Yuri terlihat sangat mirip. Ucapan itu membuat Yuri merasakan campuran emosi. Pada saat itu hantu muncul di sebelah gerobak makan. Yuri mencoba bertanya kepada putrinya apakah dia bisa melihat pria di sebelahnya. Putrinya mengatakan bahwa dia bisa melihat seorang paman yang mengenakan topi. Yuri merasa semakin menyalahkan diri sendiri setelah mendengar jawaban tersebut. Meskipun dia sudah mengusir hantu dari taman kanak-kanak, putrinya masih bisa melihat hantu lain. Ini pasti ulah roh yang terikat di rumahnya. Yuri berharap dia bisa segera terbang pulang untuk mengusir roh yang terikat tersebut. Tetapi Minjong telah mendaftarkan Lucy ke banyak kelas tambahan. Setelah semua kelas selesai, hari sudah gelap. Lucy memberikan telur di tangannya kepada Yuri. Ternyata itu adalah hasil karya dari kelas seni Lucy. Yuri dengan hati-hati memegang telur tersebut. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan putrinya kepadanya. Dia harus menghargainya.
Hati Yuri dipenuhi dengan kehilangan dan kecemburuan. Dia tahu pekerjaannya telah selesai. Jadi dia menyerahkan tasnya kepada Minjong dan berbalik berjalan ke arah yang berlawanan. Minjong melihat bahwa Yuri dan anaknya sama-sama enggan untuk berpisah. Jadi dia mengundang Yuri untuk datang ke rumahnya. Bagaimanapun sebagai pengasuh anak, dia harus terbiasa dengan lingkungan di rumahnya. Yuri saat itu sangat berterima kasih. Hanya ketika dia tiba di rumah mereka, dia memiliki kesempatan untuk mengusir roh jahat yang ada di rumah tersebut. Kangwa pulang dari kerja dan menemukan Yuri di sana. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi Minjong menyadarinya. Minjong memintanya untuk masuk dan menemui tamu. Saat itu Yuri menemukan jejak roh jahat di rumah itu. Tetapi karena Minjong ada di dekatnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Yuri harus segera berpamitan dan bersiap untuk kembali di lain hari guna mengusir roh jahat tersebut. 이 새끼들 이거 그 뭐냐 이겨라. 지가 않았네. Kangwa melihat bahwa Minjong dan Yuri sudah turun ke lantai bawah, jadi dia diam-diam keluar dari ruang kerja. Saat itu dia melihat telur-telur di atas meja. Yuri menyadari bahwa dia telah melupakan hadiahnya, yaitu telur. Jadi dia segera mengejar Minjong untuk mengambilnya kembali ke atas. Tetapi ketika mereka sampai di kamar, dia menyadari bahwa telur itu sudah ditelan oleh Kangwa. Mereka semua berteriak pada Kangwa. Saat itu Minjong menyadari bahwa orang yang paling peduli dengan hadiah ini sebenarnya adalah Yuri dan Kangwa. Menghadapi wanita yang kehilangan kesabaran padanya, Kangwa memilih untuk mengalah. Setelah Yuri pergi, Minjong dan Kangwa mengungkapkan keraguan. Mengapa pengasuh ini sangat mirip dengan Yuri? Apakah rasa cinta si pengasuh kepada Lucy sedikit berlebihan? Minjong menyarankan untuk mengganti pengasuh bagi anak tersebut, tetapi Kangwa tidak setuju sama sekali. Minjong yang selalu patuh kepada suaminya tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia sudah memiliki pemikiran sendiri dalam hatinya. Yuri yang saat itu telah kembali ke rumah juga menyadari bahwa dia baru saja bertindak dengan sangat impulsif. Jika dia terus begini, cepat atau lambat identitasnya akan terbongkar. Namun setengah dari 49 hari sudah berlalu dan dia belum menyelesaikan satu pun tugasnya. Keesokan harinya Minjong memberitahu keatasan di rumahnya dan memintanya untuk langsung membawa Lucy untuk pulang setelah sekolah. 죽었어. Lalu dia mengambil cuti setengah hari dari pekerjaannya dan mencuri sebuah lonceng dari Jun. Yuri mengayunkan lonceng tersebut dan mulai melantunkan mantranya. Namun saat itu dia melihat masih ada hantu perempuan yang tergantung di langit-langit. Ternyata itu adalah hantu perawan. Setelah kematiannya, dia harus menemukan seorang pria dengan energi yang maskulin untuk memenuhi penyesalannya sebelum dia bisa bereinkarnasi. Dan hantu perempuan itu ternyata telah memilih Kangwa. Dia ingin merasuki Minjong dan menyelesaikan misinya. Namun Minjong memiliki energi yang terlalu kuat hingga hantu perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia bersembunyi di rumah dan menunggu kesempatannya. Yuri sangat membenci hantu-hantu yang mengganggu dunia ini. Jadi dia menyerahkan hantu perempuan itu kepada Jun karena itu akan menjadi keuntungan bagi si dukun. Roh yang terikat di rumah itu juga dikirim ke rumah duka. Yuri menghela napas panjang setelah berhasil mengusir dua hantu tersebut. Lalu dia bertanya kepada Jun apakah Lucy tidak akan pernah melihat hantu lagi. Jun tergagap dan tidak memberikan jawaban langsung. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa jika kali ini dia tidak bisa menyembuhkan Lucy, maka anak itu akan menjadi dukun seperti dirinya. Yuri mengira masalahnya telah selesai dan pergi ke toko Hyunjung untuk mengobrol. Dia menceritakan kepada Hyunjung semua yang telah dia alami selama 5 tahun sejak kematiannya. Awalnya dia hanya ingin kembali untuk melihat putrinya beberapa kali saja. Namun semakin sering dia melihatnya, semakin enggan dia untuk pergi. Jadi dia tetap berada di sisi putrinya selama 5 tahun. Karena keegoisannya itulah putrinya akhirnya bisa melihat hantu. Adapun apakah dia akan mati lagi setelah 49 hari itu tidak lagi penting baginya. Hyunjung akhirnya memahami dilema Yuri dan mengapa dia begitu mengenal Minjong. Minjong telah meninggalkan pekerjaannya untuk merawat Lucy. Dia memilih untuk mengisolasi diri dari dunia yang menyebabkan dia tidak memiliki banyak teman sekarang ini. Namun dia merawat Lucy dan Kangwa dengan sangat baik. Yuri merasa bahwa dia berhutang begitu banyak kepada Minjong, sesuatu yang tidak akan bisa dia bayar bahkan dalam beberapa kehidupan.
벌린 일 내가 해결하고 돌아갈 수 있게만 해줘, 언니. 귀신을 본다고? Saat melewati dinding hukuman rumah sakit, dia melihat nama Kang Wah tertulis di sana. Saat itulah dia menyadari bahwa sejak kecelakaannya 5 tahun yang lalu, Kang Wah tidak pernah lagi melakukan operasi kepada pasien. Kang Wah sebenarnya gemetar setiap kali memegang pisau bedah. 5 tahun yang lalu, ketika Yuri mengalami kecelakaan mobil, dia dibawa ke rumah sakit tempat Kang Wah bekerja. Karena lukanya sangat parah, seharusnya dia dioperasi oleh ahli bedah terbaik. Namun saat itu Kang Wah sedang menangani pasien lain dalam keadaan darurat. Dia tidak menyadari bahwa Yuri dalam kondisi kritis sehingga dia membiarkan dokter lain menanganinya lebih dulu. Ketika Kang Wah akhirnya tiba, Yuri sudah menutup matanya untuk selamanya. Nah itu Kang Wah sangat menyesal. Seandainya dia datang lebih cepat untuk menyelamatkan Yuri saat itu, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. 이 모든 사소한 것들을 이리도 짧을 줄 알았더라면. Sementara itu, Yunjung menemui Jun untuk memastikan apakah yang dikatakan Yuri tentang 49 hari itu benar. Jika memang begitu keadaannya, adakah cara untuk memperbaikinya? Ternyata sang dukun juga ingin membantu Yuri, tetapi saat dia hendak mengambil tindakan, seorang pria dengan tongkat mendekatinya. Pria ini disebut sebagai pengusir roh, dan dia bertanggung jawab atas nasib semua arwah di dunia ini. Setiap hantu yang tidak bereinkarnasi tepat waktu akan dikirim olehnya ke neraka tingkat ke-18. Hari ini dia datang ke dunia manusia untuk mencari Jun dan menegurnya karena Jun terlalu baik terhadap arwah. Namun kali ini dia juga memiliki tugas khusus, yaitu menjemput Yuri dan Lucy anaknya. Jika Lucy masih bisa melihat arwah, dia akan membawanya ke markas untuk dilatih. Saat Yuri pergi ke kamar mandi, Yunjung diam-diam bertanya kepada Minjong apakah dia benar-benar berniat menceraikan Kang Wah. Dia berkata bahwa ketika dia menikah dengan Kang Wah, keluarga Minjong tidak setuju akan pernikahan tersebut. Minjong harus berulang kali mengancam akan mengakhiri hidupnya agar bisa mendapatkan restu. Namun setelah menikah, Minjong merasa seperti seorang pelayan. Dia merasa kehidupan seperti ini terlalu melelahkan. Meskipun lebih dari sekali dia berpikir untuk bercerai, dia selalu gagal untuk melakukannya. Pada akhirnya, Yunjung tiba-tiba tidak tahu harus berpihak kepada siapa. 오민정 사랑하잖아. 강화가. 뭐 심각한 얘기하고 있었어? Sementara itu di rumah, Kang Wah sedang bermain dengan stiker milik putrinya. Dia melepaskan satu stiker bergambar seorang gadis dan bertanya kepada putrinya di mana stiker itu seharusnya ditempatkan. Lucy mengambil bingkai foto keluarga dan menempelkan stiker itu di sudutnya. Lalu dia bertanya kepada Lucy apakah dia tahu siapa yang diwakili oleh stiker tersebut. Tanpa ragu, Lucy menunjuk ke stiker itu dan menyebut nama Cak Yuri. Cak Yuri. Kang Wah terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sejak kematian Yuri, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang pernah menyebut nama itu lagi. Bagaimana mungkin Lucy mengetahui nama ibunya? Saat itu bel pintu berbunyi, ternyata Yuri datang mengantarkan Minjong yang sedang mabuk ke rumahnya. Saat melihat layar interkom, putrinya langsung menunjuk ke arah Yuri dan lagi-lagi menyebut namanya dengan lantang. Kang Wah kini yakin bahwa ini bukanlah kebetulan. Kang Wah menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Yuri. Namun Yuri menolak untuk mempercayainya. Melihat Kang Wah yang terus bersikeras, Yuri tiba-tiba teringat akan sesuatu. Setiap hari ketika dia menjadi hantu, dia selalu pergi ke taman bersama putrinya. Suatu kali ketika teman hantunya datang untuk memanggilnya kembali, Yuri masih ingat dengan jelas bagaimana tatapan putrinya terus mengikuti arah kepergiannya. Saat itulah Yuri menyadari bahwa putrinya telah melihatnya selama 5 tahun terakhir. Lucy sudah lama menganggap Yuri sebagai bagian dari keluarganya. Hanya saja, sebagai seorang anak kecil, dia tidak memahami konsep hantu. Sehingga dia tidak benar-benar tahu siapa Yuri sebenarnya. Menyadari semua ini, Yuri pun menangis. 나 누군지 모르지. 몰라. 민정 씨 앞에서 내 이름 말하면 안 되는데. Meskipun dia sangat ingin putrinya tahu bahwa dia masih ada,
Dia juga tidak ingin putrinya hidup dengan melihat hantu. Kangwa mencoba meyakinkan Yuri untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memberitahu semua orang. Kangwa mengaku lelah harus menyembunyikan semuanya dari Minjong setiap hari. Setelah itu dia berjalan sendirian. Tiba-tiba seorang pria menghadang jalannya. Dengan nada kurang ajar, pria itu mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Yuri. Yuri yang sedang dalam suasana hati buruk langsung menolak permintaannya. Beruntung pada saat itu Jun muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Saat itulah Yuri menyadari bahwa pria di hadapannya adalah atasan langsung Jun. Melihat Jun yang bersikeras tidak akan menyerahkan Yuri begitu saja, pengusir hantu itu akhirnya mundur sementara. Namun sebelum pergi dia memperingatkan Yuri bahwa lain kali dia pasti akan membawanya dan putrinya. Meskipun krisis kali ini berhasil diselesaikan, Yuri masih tidak mengerti mengapa pengusir hantu itu terus bersikeras ingin membawa anaknya Lucy. Jun sadar bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Jadi dia akhirnya mengatakan alasan sebenarnya. Lucy adalah kandidat paling cocok untuk menjadi medium berikutnya, pengganti Jun. Yuri awalnya berpikir bahwa dengan mengusir hantu-hantu yang terikat di dunia ini, dia bisa menyembuhkan putrinya. Namun siapa sangka mereka malah menghadapi bahaya baru. Kangwa berpikir bahwa Yunjung mungkin mengetahui sesuatu sebagai sahabatnya. Belakangan ini Yunjung menjadi semakin aneh. Setiap hari setelah pulang kerja, dia hanya minum alkohol. Saat dia mabuk, dia mulai menangis dan berbicara tidak jelas. Kangwa yakin bahwa Yunjung menyimpan sesuatu. Namun Yunjung bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun dari caranya menghindar tatapan dari Kangwa, dia tahu bahwa Yunjung sedang menyembunyikan sesuatu. 아니 누나 지금 뭐 알아? 응 알아. 어떻게 해야 될지 모르겠어. 나도 몰라. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Yuri ingin sekali melihat putrinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi Minjong. Saat Yuri masih bimbang, tiba-tiba Kangwa datang membawa Lucy. Dia berkata tidak ada yang bisa menjaga anak ini di rumah hari ini. Jadi dia memintanya untuk mengasuhnya hari ini. Saat melihat Kangwa menjauh, Yuri tentu saja mengerti ini adalah pengaturan yang disengaja dari Kangwa. Sejak kematian Yuri 5 tahun yang lalu, orang tuanya telah memutuskan semua kontak dengan Kangwa. Mereka melakukan ini bukan karena tidak peduli, tapi justru karena mereka peduli kepada Kangwa. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi Kangwa. Sekarang setelah Yuri hidup kembali, sudah seharusnya Lucy menemui nenek dan kakeknya. Kangwa menemui Gensang dan memberitahunya bahwa dia membawa anaknya Lucy ke rumah Yuri tanpa sepengetahuan Minjong. Dia meminta Gensang kembali dan memberitahu kepada Yunjung bahwa mereka akan pergi bersama anak-anak hari ini. Malam itu Kangwa duduk di taman hingga larut sebelum akhirnya kembali ke rumah Yuri untuk menjemput Lucy. Yuri merasa sangat bersyukur kepada Kangwa. Dia telah memberikan kesempatan bagi orang tuanya untuk menikmati waktu keluarga bersama cucu mereka. Yuri menceritakan kepada Kangwa tentang pengalamannya selama 5 tahun terakhir. 옛날에 그 박력 다 어디 갔대? 눌러 빨리. 그걸 다 봤어. 미안해 유리. Dia memohon kepada Kangwa untuk memastikan bahwa mulai sekarang selalu ada seseorang yang menjaga anak mereka. Yuri mulai menceritakan semuanya kepada Kangwa tentang pengalamannya selama 5 tahun terakhir dan tentang putrinya Lucy yang hendak diambil oleh pengusir hantu tersebut. 5년 동안 쭉 유리 내 옆에 있었던 거. Pada akhir pekan, Kangwa kembali membawa Lucy ke rumah Yuri. Seperti biasa, Yuri dan ayahnya mengajak Lucy ke taman. Mereka bertiga menikmati waktu bersama seolah-olah tidak ada yang berubah. Saat itu Yuri merasa haus dan berkata ingin pergi ke supermarket untuk membeli sebotol air. Sebelum pergi dia berpesan kepada ayahnya untuk menjaga Lucy baik-baik. Namun sebuah insiden kecil terjadi. Ayahnya dengan sigap bergegas membantu pria itu. Dia berpesan kepada Lucy agar duduk di kursi menunggunya. Lucy menurut, tetapi tak lama kemudian perhatiannya teralihkan oleh beberapa anak yang bermain dengan mainan baru. Tanpa sadar, dia mengikuti mereka keluar dari taman.
Dia panik dan mulai mencarinya, tetapi Lucy sudah terlanjur kehilangan arah. Sementara itu di sebuah kafe, Minjong sedang menunggu Kangwa. Namun Minjong merasa gelisah, dia ingin tahu kebenaran tetapi takut untuk mendengarnya. Terlebih lagi banyak orang mulai berbicara tentang Kangwa dan seorang wanita misterius. Mereka bilang Kangwa sering terlihat duduk di taman bersama pengasuh anaknya hingga larut malam. Minjong takut kehadiran wanita itu akan menghancurkan hubungannya dengan Kangwa. Saat pikirannya kalut, tiba-tiba ponselnya berdering. Saat itu Kangwa tiba. Namun sebelum Kangwa sempat berbicara, Minjong tiba-tiba berdiri dan berlari keluar. Mereka bertabrakan. Saat itu juga Kangwa mendapat kabar buruk tentang hilangnya anak mereka. Mereka menyusuri setiap sudut lingkungan tetapi tidak menemukan jejaknya. Saat Kangwa dan Minjong bertemu kembali, Minjong benar-benar hancur. Dia menangis dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Saat itu Yuri juga datang. Tidak ada yang lebih hancur daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun saat ini Yuri hanya bisa meminta maaf kepada Minjong berulang kali. Sebuah adegan yang sangat menyakitkan. Putrinya sendiri menghilang tetapi suaminya malah sibuk menenangkan wanita lain. 미안해요. Lucy berdiri di tengah jalan sambil menangis. Sebagai anak kecil, dia tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Dari kejauhan, seorang pria berbaju hitam mulai mendekatinya. Dia telah menunggu kesempatan seperti ini. Jika dia bisa menangkap Lucy sekarang, dia bisa segera kembali melaporkan misinya. Saat situasi semakin kritis, tiba-tiba sebuah keluarga arwah melihat kejadian tersebut. Mereka merasa tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketika melihat pengusir hantu hendak menangkap Lucy, dia mencoba mengalihkan perhatiannya. Sementara istrinya dan putrinya memandu Lucy menjauh dari tempat yang berbahaya tersebut. Mereka membawa Lucy ke sebuah seluncuran dan memintanya untuk bersembunyi di dalamnya sampai mereka mengatakan aman. Si pengusir hantu menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia mengancam keluarga arwah tersebut untuk menyerahkan Lucy atau seluruh keluarganya akan terbakar menjadi abu. Mereka menunjukkan keberanian, memilih mengorbankan kesempatan keluarganya untuk berinkarnasi demi menyelamatkan Lucy. 그냥 올라가자. Dengan bantuan hantu anak kecil, Yuri akhirnya menemukan putrinya. Dia segera berlari dan memeriksa apakah Lucy baik-baik saja. Namun Minjong datang dan langsung mengusirnya. Bagi Minjong, dia tidak ingin Yuri ada di dekat putrinya lagi. 제발 가줄래요? 미안한데 우는 게 아니었어. 정말 미안해. Kangwa ingin menghiburnya, tetapi apapun yang dia katakan akan terasa salah. Yuri mulai merasa bahwa kembali ke dunia manusia adalah sebuah kesalahan baginya. Semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak berusaha merebut kembali apapun, kehadirannya tetap mengacaukan kehidupan banyak orang dan menyebabkan masalah bagi semua orang. Sementara itu di rumah, Kangwa menenangkan Lucy dan mulai merenungkan kejadian hari ini. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang paling menderita dalam semua ini adalah Yuri. Sebagai seorang pria yang terjebak di antara dua wanita, Kangwa merasakan keputusasaan yang luar biasa. Di saat yang sama, Minjong duduk di sofa dan menangis. Dia mengatakan bahwa kalau yang hilang itu adalah anak orang lain, pasti suaminya akan menyalahkan istrinya. Tetapi Kangwa tidak pernah menyalahkannya. Luka yang telah dia pendam selama 5 tahun akhirnya meledak. Selama ini Minjong telah melakukan segalanya untuk menjadi ibu yang sempurna bagi Lucy. Dia berhenti bekerja, memutuskan semua hubungan dengan dunia luar dan berusaha keras untuk tidak membiarkan siapapun menggosipkannya. Dia menambahkan bahwa dalam hati Kangwa selalu ada satu pintu dan hanya Yuri yang bisa masuk ke dalamnya. Minjong bisa menerima hal itu. Dia percaya waktu akan mengubah segalanya, bahwa suatu hari nanti Kangwa akan benar-benar menerimanya dan membuka pintu hatinya. Tetapi sekarang Kangwa mengatakan bahwa Yuri yang sudah meninggal selama 5 tahun tiba-tiba kembali dan lebih buruk lagi, dia adalah pengasuh Lucy. Minjong sebenarnya sudah lama menyadari bahwa wajah pengasuh itu sangat mirip dengan Cak Yuri, namun dia menepis pikirannya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin orang mati bisa kembali. 그 사람이야, 유리. 소나무야 쓸쓸한 가을 날이나
Dia berpikir apa artinya semua pengorbanannya yang telah dia lakukan selama 5 tahun terakhir. Apakah semuanya akan sia-sia? Apakah Kangwa akan mengambil semua yang telah dia bangun lalu memberikannya kepada Yuri? Malam itu Minjong mengunci dirinya di kamar dan bertarung dengan pikirannya sendiri. Tapi tidak peduli berapa lama dia berpikir, dia tidak bisa menemukan solusi. Keesokan paginya, Minjong bersiap mengantar Lucy ke taman kanak-kanak. Saat membuka pintu kamar, dia melihat Kangwa duduk di ambang pintu. Tatapannya kosong, terlihat jelas bahwa dia tidak tidur semalaman. Namun Minjong tidak ingin berurusan dengannya saat ini. Minjong adalah orang yang paling terluka. Bukan karena Yuri yang telah bangkit kembali dan mungkin mengambil posisinya, tapi karena teman Minjong hanyalah Yuri dan Hyunjung. Teman yang paling dia percayai. Mereka adalah orang-orang terdekat dalam hidup Minjong. Namun sekarang ternyata mereka telah bekerja sama untuk membohonginya. Dia adalah orang terakhir yang mengetahui kebenarannya. Sementara itu Yuri yang telah kembali ke rumah juga dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya kepada Minjong dan Kangwa. Bahkan ibunya terus menyalahkan ayahnya karena tidak menjaga cucunya dengan baik. Hyunjung yang tahu bahwa waktu Yuri hampir habis, memutuskan untuk membawanya keluar dan bersenang-senang tanpa batas. 진짜 타도 돼? 언니. Di tempat lain, Kangwa mencoba kembali ke ruang operasi. Dia ingin mencoba sekali lagi, tetapi begitu melihat pasien, dia tidak sanggup. Saat itu di rumah sakit, Yuri menemani ibunya untuk pemeriksaan kesehatan. Saat di lorong, dia mendengar perbincangan para perawat. Dari situ dia tahu bahwa penyakit Kangwa telah kambuh. Yuri segera berlari ke tangga, sebuah tempat yang begitu familiar baginya. Sebagai arwah selama 5 tahun, Yuri tidak bisa menghitung berapa kali dia melihat Kangwa menangis di tempat itu. Sekarang untuk pertama kalinya, Yuri bisa benar-benar menghiburnya. Di saat itulah Kangwa akhirnya melepaskan semua rasa bersalah dan beban yang dia simpan selama 5 tahun terakhir. Melihat Kangwa akhirnya keluar dari kegelapan, direktur rumah sakit juga merasa lega. Dia bahkan secara khusus meminta maaf kepadanya. Dia berkata jika saja dia tidak memaksanya untuk mengoperasi pasien kaya itu terlebih dulu, mungkin Yuri tidak akan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang Yuri telah kembali dan akhirnya mereka bisa melepaskan semua penyesalan tersebut. 그래서 자책이 됐다. 그죠? Sementara itu Hyunjung tenggelam dalam alkohol setiap hari. Malam itu dia berbicara dengan suaminya dalam keadaan mabuk. Dia mengatakan bahwa Yuri sangat ingin hidup, tetapi dalam beberapa hari lagi dia akan mati. Saat itu Kangwa muncul dari belakang mereka dan mendengar percakapan mereka. Dengan panik dan tidak percaya, Kangwa segera pergi mencari Yuri. Sekarang Yuri telah kembali dari kematian, tetapi dia tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Dia tidak menyalahkan Kangwa, dia hanya ingin menyelesaikan perjalanannya dengan tenang. Setelah berpisah dengan Kangwa, dia menghabiskan sepanjang malam berjalan entah kemana. 내가 살면 어쩔 건데. 네 사람 어쩔 건데. 나도 이승에 밀어다 버리고 너만 재혼하면 나도 가려고 그랬어. 살 수 있어 없어 그것만 얘기해. Sementara itu, Minjong juga terpuruk dalam kesedihannya. Dia merasa seakan kebahagiaan yang telah dia bangun selama 5 tahun terakhir perlahan-lahan akan menjauh darinya. Tangisannya membuat Lucy terbangun. Dia berlari ke sisi ibunya, lalu menghiburnya. Minjong memeluk Lucy erat-erat dan mengatakan bahwa dia tidak akan menangis lagi. Tetapi tak seorang pun tahu seberapa besar pengorbanannya. Ketika pagi tiba, Kangwa akhirnya pulang. Dia tidak sanggup menyakiti Minjong. Dia hanya meninggalkan foto keluarga mereka di atas meja. Minjong mengerti makna di balik tindakan tersebut, tetapi hatinya berkecamuk. Dia memutuskan untuk pergi keluar sebentar, menenangkan diri dan akan kembali dengan keputusannya. Namun begitu keluar rumah, dia melihat Yuri berdiri di depan pintu. Seharusnya ini menjadi pertarungan kalah atau menang, tetapi Yuri hanya terus meminta maaf. Dia benar-benar berterima kasih kepada Minjong. Selama 5 tahun terakhir, Minjong telah merawat Kangwa dan Lucy dengan sangat baik.
baik. Yuri melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak pernah berniat merebut kembali Kangwa. Dia hanya kembali untuk melihat anaknya dan akan segera pergi. Seharusnya dia pergi tanpa meninggalkan jejak, tetapi tanpa sengaja dia ditemukan dan sekarang dia merasa sangat bersalah. Dia memohon kepada Minjong agar tidak menyalahkan Kangwa. Semua kesalahan ada padanya. Dia berjanji akan pergi dalam beberapa hari dan tidak akan pernah kembali. Minjong saat itu ingin memarahi Yuri, tetapi bagaimana mungkin dia bisa membenci seorang wanita yang begitu baik. Dia berharap Yuri bisa sedikit lebih egois dan lebih jahat kepadanya. Setidaknya itu akan memberinya alasan untuk membenci Yuri. Tetapi Yuri bahkan tidak memberinya kesempatan tersebut. Kata-kata Yuri membuat Minjong berpikir dalam-dalam. Walaupun Yuri berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak akan kembali untuk menghancurkan pernikahan mereka, Minjong tetap pada keputusannya. Setelah kembali ke rumah, dia mengajukan perceraian kepada Kangwa. Dan Kangwa pada saat itu tidak mencoba untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa ini tidak adil bagi Minjong, tetapi jika dia harus memilih di antara mereka berdua, dia akan tetap menyakiti salah satunya. Dan karena dia telah menanggung rasa bersalah selama 5 tahun atas kematian Cha Yuri, kali ini dia ingin menebusnya. Setelah Minjong pergi, Kangwa membawa Lucy menemui Yuri. Melihat Yuri dan Lucy tertawa serta mengobrol bersama, hati Kangwa akhirnya merasa lebih ringan. Untuk saat dia mulai membayangkan seperti apa hidup mereka jika bisa bersama lagi. Namun pada saat itu seorang wanita dengan mantel hitam berjalan melewati Lucy. Dia tiba-tiba berteriak lalu berlari mengejar wanita tersebut. Saat itulah Yuri menyadari satu hal. Di lubuk hati Lucy yang paling dalam hanya ada satu ibu, dan orang itu adalah Minjong. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi tersebut. Hari itu Jun pergi ke kuil. Dia berlutut di hadapan Buddha sepanjang hari, memohon untuk jawaban. Dia bertanya mengapa dari begitu banyak arwah yang mati dengan tidak adil, hanya Yuri yang bisa kembali. Dan akhirnya langit pun menjawab. Dia mengikuti petunjuk ke aula Buddha. Dan di antara ribuan papan doa yang tergantung di sana, dia menemukan sebuah papan dengan nomor 638. Di sana tertulis sebuah permohonan bahwa dia rela menukar sisa hidupnya demi bisa bertemu kembali dengan putrinya. Saat itu juga Jun memahami segalanya. Kebangkitannya adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh ibunya selama 5 tahun penuh. 우리 그걸 보내실게. 내 딸이 너무 보고 싶어요. 정말 딱 한 번만. Jun menyerahkan papan doa itu kepada Yuri. Dan saat mengetahui kebenarannya, Yuri dipenuhi dengan penyesalan. Selama ini ibunya telah membesarkannya dengan susah payah. Ibunya bahkan rela memberikan hidupnya demi kebangkitan putrinya. Namun setelah dia kembali, Yuri justru menghabiskan seluruh waktunya untuk Lucy. Jika bukan karena pengingat dari Jun, mungkin dia akan pergi lagi tanpa pernah menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Yuri bertanya-tanya apakah ini adalah hadiah atau hukuman. Sekarang dia mengerti bahwa ini adalah hadiah. Kini dengan waktu yang semakin sedikit, Yuri bertekad untuk menggunakan setiap detik yang tersisa dengan sebaik-baiknya agar saat waktunya tiba, dia bisa pergi tanpa penyesalan. Setelah pulang ke rumah, Yuri mulai merapikan kamarnya. Ibunya tiba-tiba masuk dan melihat Yuri mengemas barang-barangnya. Hatinya terasa sakit. Sejak Yuri kembali, ibunya dan ayahnya terus mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, Yuri selalu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Yuri tersenyum menatap ibunya dengan lembut. Dia berkata bahwa bahkan jika dia pergi suatu hari nanti, jiwanya akan selalu bersama dengan ibunya. 여기 이렇게 쭉 살고 있는데 내가 좀 없으면 어때? Keesokan paginya Kangwa datang lebih awal untuk menemui Yuri. Dia berharap bisa membujuknya untuk tetap tinggal. Namun Yuri tetap teguh pada pendiriannya. Yuri mengatakan bahwa bagaimana mungkin sekarang dia mengorbankan kebahagiaan anaknya hanya demi dirinya sendiri. Sedangkan 5 tahun yang lalu dia berkorban demi hidup anaknya. Maka dia pergi ke rumah duka. Di sana dia menangis tanpa henti. Tangisannya mengundang perhatian Jun. Saat mereka berbicara, Kangwa menyadari bahwa Jun adalah seorang dukun. Seolah menemukan harapan terakhir, Kangwa berlutut dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan Yuri. Namun jawaban Jun tetap sama. Jika dia ingin Yuri hidup kembali, dia harus mengorbankan anaknya. Takdir Yuri tetap tidak bisa diubah.
Keesokan harinya setelah mengantar Lucy ke taman kanak-kanak, Minjong bersiap untuk meninggalkan rumah yang pernah ia cintai dan benci dalam waktu yang bersamaan. Namun Lucy yang masih kecil menyadari sesuatu. Di perjalanan ke sekolah dia mengeluarkan plester luka dan menempelkannya di punggung tangan ibunya. Bagi Lucy tidak ada perbedaan antara luka luar dan luka di dalam hati. Dia berpikir plester bisa menyembuhkan semua luka. Yuri menyadari bahwa Lucy datang lebih awal hari itu. Namun tak lama kemudian, anak itu mulai muntah. Tanpa pikir panjang, Yuri segera membawa Lucy ke rumah sakit. Beruntung dokter mengatakan bahwa itu hanya penyakit biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Minjong bergegas ke rumah sakit. Saat melihat Lucy baik-baik saja, dia merasa lega. Awalnya Minjong ingin tinggal di rumah sakit untuk menjaganya. Namun kemudian dia sadar, Lucy sudah memiliki ibunya sendiri. Saat Minjong bersiap untuk pergi, Yuri mengejarnya. Dia mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Kangwa dan Lucy tidak bisa tanpa Minjong. Minjong terkejut, lalu Yuri menambahkan bahwa sebenarnya Kangwa selalu menyukai Minjong. Tak ada yang menyadarinya, hanya Yuri yang tahu. Saat itu juga Minjong menyadari bahwa dia telah salah menilai Kangwa selama ini. Namun dia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Dia bertanya kepada Yuri, tidak adakah cara lain baginya untuk tetap tinggal? Minjong ternyata selalu berhati lembut. Jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yuri adalah dengan mengorbankan kebahagiaannya sendiri, Minjong pasti tidak akan ragu sedikit pun. Kangwa menyadari bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Minjong. Alasan dia begitu perhatian kepada Minjong bukan karena cinta yang sama, melainkan karena dia tidak ingin kehilangan orang lain lagi, seperti dia kehilangan Cak Yuri. Dia tidak ingin memiliki penyesalan yang sama. Saat itu juga Minjong akhirnya mengerti perasaan Kangwa. Setelah 5 tahun menunggu, ternyata semua ini memang pantas. Dia menyuruhnya untuk menemani Yuri di perjalanan terakhirnya. 오빠가 할 수 있는 마음 다해서 잘 보내줘요. Mereka bisa membicarakan perceraian mereka nanti. 우리 이혼은 그때 Yunjung memberikan sebuah surat dari Minjong untuk Yuri. Di dalamnya tertulis bahwa Minjong tidak punya keberanian untuk menghadapi dirinya secara langsung. Dia mengatakan bahwa dia marah karena Yuri dan Kangwa berbohong kepadanya. Tapi lebih dari itu, dia juga takut kehilangannya. Minjong sangat bersyukur bisa menjadi teman dari Yuri. Dan Yuri tidak perlu khawatir tentang Lucy. Minjong akan selalu melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Yuri merasa tenang. Dia tahu bahwa orang yang paling dia khawatirkan, Kangwa dan Lucy, akan baik-baik saja. Kini dia bisa pergi dengan tenang. Di malam terakhirnya, Yuri dan Kangwa duduk bersama. Dia tahu bahwa besok dia akan pergi. Namun kali ini Yuri tidak merasa takut dan Kangwa tidak lagi bersedih. Mereka tahu bahwa meskipun kelak akan terpisah, hati mereka akan selalu bersama. Mungkin hanya mereka berdua yang bisa memahaminya. Lalu mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Mereka tidak menangis dan hanya saling menguatkan satu sama lain. 고마워. Keesokan harinya Yuri berpamitan dengan putrinya. Lucy yang masih kecil tidak menyadari bahwa ini adalah perpisahan selamanya. Dia bahkan belum sepenuhnya mengerti arti seorang ibu. Namun sejak Lucy bisa mengingat, Yuri selalu ada di sisinya. Bagi Lucy, Yuri adalah bagian dari hidupnya. Bagi Yuri, semua pengorbanannya telah terbayar. 엄마한테 와. 다음 생에도 알았지? Orang terakhir yang harus diucapkan selamat tinggal oleh Yuri adalah dirinya sendiri. Jun menyerahkan sebuah cermin kepadanya. Lalu Yuri melangkah perlahan menuju pohon sakura. 잘 가. Selama waktunya di dunia ini, dia telah membantu orang-orang yang dia cintai. Dia memastikan mereka semua tidak memiliki penyesalan. Itulah arti sebenarnya dari kembalinya Yuri. Hidup ini singkat, suatu hari nanti kita akan berpisah selamanya. Jadi kita harus selalu memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Jangan menunggu hingga hari di mana penyesalan datang. Karena jika saat itu tiba, kita mungkin ingin memberi, tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan. Dengan demikian berakhir pula drama Korea ini. Jika Anda suka drama-drama Korea yang penuh fantasi dan plot twist, selalu saksikan Movie Channel.
subscribe dan like, serta beri komentar tentang drama ini untuk membantu channel movie ini berkembang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di drama Korea selanjutnya. Saya Dorian, undur diri. Annyeong.